warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Nah, tentunya kalian sudah siap belajar tematik hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik bersama dengan Bunda Kitty. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang ide pokok. Yang kedua, kita akan belajar tentang simpulan teks laporan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar? Nah, kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak semua, kita mulai pembelajaran keempat ya. Coba, ayo kita berpendapat bersama. Manakah gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? A, B, C, D. Nah, manakah menurut kalian yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila? Nanti kita ulas kembali setelah penampilan video ini ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Kita diskusi kembali menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan agar tidak terjadi perpecahan. Nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila juga menunjukkan adanya upaya persatuan rakyat Indonesia dengan memupuk rasa nasionalisme sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, nilai-nilai sila ketiga Pancasila diamalkan dalam beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang kedua, mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Yang ketiga, berteman tanpa melihat suku dan agama. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Oh iya, yang kelima, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oke, ayo kita berlatih. Amati kedua gambar berikut ya anak-anak. Gambar A dan gambar B. Coba perhatikan, apakah kegiatan pada kedua gambar mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila? Yang kedua, B, apa perbedaan nilai yang terkandung pada peristiwa dalam kedua gambar tersebut? Kita diskusikan di dalam grup setelah tayangan video ini. Materi selanjutnya anak-anak, ayo kita membaca, menentukan kesimpulan laporan. Kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain menentukan ide pokok teks, mencatat kata kunci teks, membuat pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks. Nah, sebelum membuat suatu kesimpulan, kita harus menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Untuk mencari ide pokok setiap paragraf, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Sesuai dengan video yang Bunda sampaikan, nah, bahwa kalimat utama itu bisa diambil dari 3 hal, yaitu A, B, C, yaitu di awal, di belakang, dan campuran. Apa ciri-cirinya kalimat utama terletak di awal? Ciri-cirinya yaitu ada repetisi atau pengulangan kata pada kalimat kedua. Ada kata tunjuk, ini, itu, tersebut. Ada kata ganti, ia, mereka, nya.
Jika pada kalimat kedua terdapat ciri-ciri tersebut, maka kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, untuk yang belakang, ciri-cirinya adalah kesimpulan, adanya kesimpulan di akhir kalimat. Ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau kata jadi, dan bahkan. Jika terdapat ciri-ciri tersebut, maka kalimat utamanya terletak di belakang. Jika ada ciri A dan B, maka kalimat utamanya campuran. Oke, paham? Coba kita praktekkan pada cerita berikut ya anak-anak. Nah, ini ada bacaan. Bunda akan mengulas sebentar untuk paragraf pertama. Kita mencoba cari kalimat utama atau ide pokoknya, karena kita akan menentukan ide pokok. Ketika sudah menentukan ide pokok, kita bisa membuat kesimpulannya. Oke anak, coba kita baca bersama-sama. Jagung merupakan salah satu sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, jagung dijadikan makanan pengganti nasi. Kandungan karbohidrat dan gizi lainnya yang terdapat pada jagung membuat jagung dipilih sebagai makanan pokok oleh beberapa masyarakat. Oke. Nah, coba kita perhatikan dari paragraf tersebut, apakah ada ciri-ciri A, B, atau C? Kita kembali. Nah, kita perhatikan kalimat kedua tersebut. Jagung merupakan salah satu sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Ini adalah kalimat pertama. Apakah di kalimat kedua terdapat ciri-ciri repetisi, kata tunjuk, atau kata ganti? Coba kita perhatikan. Ya, betul. Ada repetisi atau pengulangan kata Indonesia dan jagung. Nah, kita perhatikan paragraf yang akhir. Apakah ada kesimpulan? Oleh karena itu, oh tidak. Berarti berdasarkan ciri-ciri tersebut ada repetisi. Jadi kalimat utamanya terletak di awal. Jadi ide pokok tersebut ada di kalimat utama. Ide pokok bisa dari kalimat itu sendiri, kalimat utamanya, atau ringkasan dari kalimat utama. Nah, jadi, ide pokok paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Oke, kita akan diskusi di grup untuk menentukan ide pokok paragraf 2 dan ide pokok paragraf ketiga. Maaf ya, ini paragraf ketiga. Nah, setelah menemukan ide pokok 1, 2, dan 3, kita akan menuliskan kesimpulan berdasarkan ide pokok tersebut. Oke, kita diskusi di grup terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan tugas hari ini. Terima kasih. Oke anak-anak, diskusikan kembali 2 hal berikut di grup WA kalian masing-masing sebelum mengerjakan tugas kalian hari ini ya. Oke anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video yang telah Bunda putarkan. Nah, sekarang kalian kerjakan Bu Pena 6A halaman 17. Kalian cukup mengerjakan soal nomor 3 dan 4 saja, yaitu mencari ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian kalian membuat kesimpulan. Ngerjainnya di buku tulis ya, di buku tulis tematik. Tugas kedua, kalian membuat contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Cukup 3 sikap saja, sikap yang sesuai dengan sila ketiga, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, segera dikerjakan dan sampai jumpa dalam pertemuan tematik minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.